Kita jumpa lagi untuk belajar firman Tuhan tentang hal yang sangat kita butuhkan dalam hidup sehari-hari, yaitu pemeliharaan Tuhan. Dengar dan catat baik-baik, jangan sampai ada yang terlewatkan. Shalom anak-anak, senang sekali kita boleh bertemu kembali dalam renungan hari ini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur dan berterima kasih. Janji-Mu yang indah dan manis bagi kami itulah yang terus boleh memeliharakan setiap kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk terus memelihara iman percaya kami dengan pertolongan yang dari Tuhan. Ntar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu, tolonglah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, beberapa lama sekali Sarah menunggu hadirnya janji Tuhan, yaitu seorang anak yang dijanjikan. Nah, memang kalau menurut ukuran manusia sangat tidak mungkin Sarah yang begitu tua, sekitar 90 tahun itu bisa melahirkan anak. Abraham juga sudah berumur 100 tahun. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Tuhan yang memperhatikan Sarah seperti yang difirmankan dan telah melakukan seperti yang dijanjikan kepada Abraham dan Sarah, yaitu hari ini kita melihat Sarah melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham, dan Abraham memberi nama seperti yang Tuhan inginkan. Memberi nama anak laki-laki itu Ishak. Ishak artinya tertawa. Nah, kalau waktu yang lalu memang Sarah ini tertawa karena tidak percayanya bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Tetapi hari ini kita melihat bahwa Sarah tertawa itu karena Sarah bersuka cita sudah mendapatkan janji dari Tuhan, yaitu seorang anak laki-laki lahir bagi Abraham. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, ketika berumur 8 hari, maka Ishak disunatkan seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Bertambah besarlah Ishak, dan sekarang masuk sekitar usia 3 tahun, Ishak tidak lagi disusui atau disapih oleh Sarah. Nah, ketika itu juga Abraham mengadakan perjamuan yang cukup besar untuk merayakan akan kelahiran dan hadirnya Ishak di tengah-tengah keluarga Abraham. Ketika mengadakan perjamuan besar itu, ternyata Ismail yang sedang berada bersama-sama dengan Ishak. Ismail mengolok-olok Ishak. Memang Alkitab kita ada sedikit salah terjemahan, ditulis di dalam Alkitab yang saat ini dipunyai kita, mengatakan Ismail sedang bermain dengan Ishak. Padahal harusnya terjemahan yang benar, Ismail sedang mengolok-olok Ishak. Nah, akibat dari ini, maka Sarah menjadi jengkel terhadap Ismail. Maka Sarah berkata kepada Abraham, Abraham, usir hamba perempuan ini beserta dengan anaknya, yaitu Hagar dan Ismail. Karena Ismail tidak mungkin menjadi ahli waris bersama dengan Ishak. Waktu mendengar itu, Abraham menjadi jengkel, menjadi sebel dengan kata-kata Sarah. Tetapi kalian tahu, Allah hadir berkata kepada Abraham, Abraham, apa yang dikatakan Sarah itu harus kau turuti, karena itu sesuai dengan apa yang aku kehendaki. Begitulah kata firman Tuhan. Dan yang menjadi keturunanmu sebagai anak perjanjian adalah memang Ishak. Tetapi jangan khawatir Abraham, Ismail pun akan aku peliharakan. Dia akan aku jadikan suatu bangsa. Waduh. Sebenarnya Abraham juga memang berat untuk mengusir Ismail. Karena memang Abraham juga mengasihi, menyayangi, mencintai Ismail.
Tetapi karena itu perintah Allah, Abraham pun menuruti. Hari itu juga Abraham membawa sekirbat air yang kira-kira berisi 2-5 liter dan sepotong roti ditaruh di bahu daripada Hagar. Dan secepat itu Hagar dan Ismail harus pergi. Kemanakah mereka pergi? Baik Hagar maupun Ismail, dia sedang pergi menuju ke daerah Beersheba. Karena keterbatasan air yang cuma sekitar 2-5 liter, maka mereka kehabisan air, kehabisan roti. Apa yang dikerjakan oleh Hagar? Hagar tidak tega melihat daripada Ismail yang sedang kehausan hampir mati. Maka Hagar meletakkan Ismail di bawah semak-semak supaya tidak kepanasan, tetapi Hagar tidak jauh dari tempat itu. Hagar tidak tega melihatnya. Ismail menangis berteriak, tetapi Tuhan Allah mendengar dari tempat yang maha tinggi. Maka malaikat Allah, yaitu hurufnya besar M-nya, A-nya juga besar, yaitu malaikat Allah. Itu menunjukkan Yesus Kristus hadir dan berkata kepada Hagar, Hagar, apa yang sedang kau susahkan? Jangan khawatir, Hagar. Aku akan menjadikan Ismail juga suatu bangsa yang besar. Aku akan juga peliharakan dia. Sekarang bangunkan dia, berdirikan dia, bawalah dia, bimbinglah dia. Dan seketika itu juga Hagar diberikan oleh Tuhan, matanya terbuka melihat satu sumur atau satu perigi yang berisi air. Hagar mengambil air dari sumur itu, dimasukkan ke kirbatnya dan diberikan minum kembali kepada Ismail. Kita melihat sekalipun Hagar dan Ismail sudah diusir dari keluarga Abraham, tetapi karena Tuhan tahu Ismail pun adalah keturunan daripada Abraham, Ismail pun dipeliharakan oleh Tuhan. Tetapi sekali lagi Ismail bukan anak perjanjian itu. Yang menjadi anak perjanjian adalah Ishak, yang nantinya dalam waktu yang lama akan menghasilkan atau menurunkan Yesus Kristus. Anak-anak sekalian, Ismail dipeliharakan oleh Tuhan di padang Aran, menjadi seorang yang gagah perkasa, menjadi seorang pemburu atau pemanah. Itu sebabnya kita melihat hari ini, baik Ishak, baik Ismail, Tuhan sama-sama peliharakan. Karena Tuhan menepati janjinya, baik kepada Ishak, baik kepada Ismail. Nantinya sama-sama keduanya dijadikan bangsa yang besar. Puji Tuhan, hari ini kita bisa melihat Tuhan mengasihi Ishak dan Ismail. Sekaligus yang paling utama, Tuhan menepati janjinya kepada Abraham dan Sarah tepat pada waktunya. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih bahwasannya Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh dengan kasih. Tuhan mengasihi Ishak, Tuhan juga mengasihi Ismail, sama-sama Tuhan peliharakan. Dan di sini kami boleh melihat betapa ajaibnya Tuhan menepati janjinya untuk Abraham menghadirkan Ishak sebagai keturunan, sebagai anak perjanjian yang nantinya akan mendatangkan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti mimpi tapi bukan. Abraham sangat bahagia karena Roh Kudus sudah mencirikan mata bangsa-bangsa lain di luar Israel, sehingga dapat melihat keselamatan yang disediakan. Supaya lebih jelas, baca dulu buat besok dari Kejadian pasal 21 ayat 22-33.